Kamu lihat kakak kamu juga disiksa? Disiksa Pak, semua disiksa. Nambah dan rambut juga dibakar Pak. Apa upaya kamu untuk membantu mereka lepas dari masalah itu? Ya, Lima maunya yang semua tuh pulang Pak. Itu orang nggak tahu-tahu. Orang macam yang buat tumbal. Orang baik itu semuanya Pak. Bukan orang yang kata orang itu lah, pembunuh lah, apalah. Tapi saya tahu itu orang baik semua Pak. Kamu percaya kata Saka tetap bahwa dia disiksa, dikasih minum air kencing? Ya saya juga di situ Pak. Saya di situ sama disiksa Pak. Minum air kencing? Saya minum 1 gelas, Saka 1 gelas, semuanya 1 gelas Pak. Semuanya 1 gelas. Kau masih ingat siapa orang yang melakukan itu? Ya kalau dibawa ke situ saya ingat. Tapi kalau Siki mah nggak ingat namanya gitu Pak. Tapi saya semuanya masih hafal Pak, kepalanya, mukanya. Masih ingat saya Pak. Ada yang ngecam kamu akan dibunuh? Ada pas lagi sidang bulan tahun berapa itu saya dipanggil sini sekali Pak. Dia dari luar dia bilang ngomong kalau ngomong yang nggak jelas-jelas saya tembak mati. Tapi saya mending saya tembak mati. Saya ngomong sejujurnya di sini Pak. Tapi akhirnya si polisi itu nggak ada di luar. Kamu yakin kakak kamu nggak bersalah? Yakin Pak. Kamu yakin Saka Tatal nggak bersalah? Yakin Pak. Terima kasih Yang Mulia. Kita lanjutkan untuk pemeriksaan saksi ketiga. Kami panggil Saudara Aldi. Baik. Dan dari saksi ya. Nanti mendengarkan pertanyaan dari kuasa hukum pemohon ya. Silakan. Baik, Aldi, salam kenal ya. Kita baru pertama kali ketemu ya hari ini. Baik. Saya Farhad Abbas bersama semua tim. Kalau Aldi sekarang usia berapa? 25 tahun ya. Pada saat kejadian 2016 Agustus, Aldi usia berapa? 17 tahun. Apa yang saudara Aldi ketahui dalam peristiwa itu? Tolong jelaskan kepada kami. Itu mic-nya kurang keras ya? Jadi pas saya sama Saka Tatal itu ceritanya kan? Ya, secara umum dulu. Ya saya kan dari rumah Pak. Dari rumah tuh disuruh di bensin sama kakak saya di Perjuangan atau Batas Kota tuh Pak. Nah di situ ada Saka diajak sama kakak saya. Nah Bukan. Saya ingin saudara menjelaskan kejadian apa yang ada terjadi 2016 itu. pas penangkapan itu Peristiwa kematian. nggak tahu. Oh, nggak tahu waktu itu. Tahu. Kemudian yang saudara ketahui itu sejak kapan? Yang saudara ketahui sehingga ada keterkaitan klien kami yang bernama Saka Tatal. Silakan saudara jelaskan pada malam tanggal 27 Agustus 2016. Nggak tahu. Ya, saudara tahunya sejak kapan? Pas udah 2 mingguannya. Apa yang saudara ketahui tentang Saka Tatal? Kak Tatal pas ketangkepnya atau gimana? Ya, baik pada saat ketangkapnya dan keterkaitan dengan saudara Aldi. Pas Kak Tatal kan disuruh beli bensin itu Pak sama kakak saya tuh Pak. Beli bensin di Batas Kota. Di Batas Kota itu, nah sebelum saya beli bensin sama Saka. Habis beli bensin itu motor udah disimpan nanti di SMP 11. Dia udah ngambil di SMP 11 itu ada polisi. Langsung ibaratnya kan kita mau nyebrang tuh. Mau nyebrang udah mau nyampe motor masih jalan udah ditangkap dan langsung dipukulin. Itu tanggal berapa? Tanggal 31? 2016 saya. Iya, tanggal berapa? Bulan berapa? Bulan Agustus, tanggal 27 atau tanggal 31? Kurang ingat sih Pak itu Pak. Lupa? Iya lupa. Waktu ditangkap tuh yang ditangkap hanya Saka Tatal atau bersama kamu? Sama saya Pak. Kamu dibawa ke kantor polisi? Dibawa Pak. Apa yang terjadi di kantor polisi? Ya langsung dipukulin Pak. Siapa yang nangkap? Yang nangkap siapa? Masih Pak ingat? Rudiana Pak. Pak Rudiana langsung? Ya, Pak Rudiana sama rekan-rekannya Pak. Berapa orang Pak Rudiana nangkap kamu? Ada orang 3. Naik apa ditangkapnya waktu itu? Naik mobil. Terus kendaraan kamu dibawa kemana?
motornya disimpan dulu di situ. Ya, karena ini Ya. saya ingatkan kembali ya, penangkapan itu tanggal 31. Jam berapa kira-kira penangkapan? Setengah 5-an Pak. Setengah 5 sore. Ya, Masih kelihatan wajah. masih kelihatan Pak. Waktu itu Rudiana pakaian baju apa? Baju Pakai baju kemeja. kemeja. Ya, Kamu tahu siapa itu Rudiana waktu itu? nggak tahu. Setahunya itu Rudiana dari mana? Udah 2 minggu kejadian itu tuh Pak. Lihat HP dan TV. Apa yang dikatakan Rudiana ketika menangkap kamu? Apa dia menunjukkan surat perintah penyelidikan kah, penangkapan kah, atau apa? Nggak ada Pak. Jadi ditangkap gitu aja. Ya, langsung ditangkap aja. Ada pernyataan dugaan kamu membunuh, kamu mencuri atau memperkosa atau apa kalimatnya? Nggak ada Pak. Hanya ditangkap. Iya, hanya ditangkap aja. Sejak kapan saudara tahu bahwa kalian ditangkap dengan dasar alasan apa? Sejak kapan tahunya bahwa dituduh? Kurang tahu sih, tahu-tahunya langsung ditangkapin aja semua tuh Pak. Langsung ditangkap semua. Nyampe di mobil udah dipukulin ya, udah dipukulin. Kita nyampe udah di Polsek 851 itu, saya turun dari gerbang 851 itu, turun itu udah suruh jalan bebek. Banyak polisi pada baris di situ, pada baris ngadang kita yang 8 itu, ada yang tendang, ada yang dipukul, ada yang diinjek. Ya dilakukan udah kayak binatang lah Pak, kita tuh pada di sana Pak. Berapa orang yang dipukul pada malam hari itu? Semuanya Pak. Itu jam berapa waktu pemukulan? Jam setengah 6 tuh masih, dan sampai situ jam setengah 6 tuh udah dipukulin tuh Pak, sampai malam, sampai jam 12 malam masih dipukul. Bagaimana bisa dipraktekkan cara memukulnya? Ya banyak sih Pak ya di prakteknya mah, ada yang diindek, ada yang dibasem, bukan tuh Pak, ada yang mata dibasem, semuanya juga dibasem. Jadi mata kan nggak kelihatan Pak, tuh mukul polisi ganti sip semua mukul. Pada saat polisi memukul itu, ucapan apa yang disampaikan polisi sehingga Suruh ngaku Pak. contohnya? Ya suruh ngaku aja, ngaku. Yang saya nggak tahu ya Pak ya, nggak tahu apa-apa ya bilang aja terus nggak tahu. Terus sampai sore. Jadi berapa lama kamu mengalami penyekapan, penyanderaan? Sore ketemu sore Pak. 24 jam. Iya. Kenapa kamu dilepas sama polisi? Saya dari sore sampai sore lagi saya nggak tahu, bilang aja nggak tahu Pak. Siapa yang nyuruh bilang tidak tahu? Ya sayanya Pak, sama kakak saya juga. Maaf, dari ketujuh terpidana tersebut ada keluarga saudara? Kakak saya Pak, Siapa namanya? Eka Sandi. Oh itu kakak kandung? Iya kakak saya itu Pak. Katanya saya dengar tukar kepala, katanya harusnya kamu dia mengorbankan dirinya untuk... Iya, semenjak itu masih di dalam itu udah Pak, itu nggak tahu-tahu juga itu masih kecil. Ketika kalian mengalami penyiksaan, Iya Pak. siapa yang paling parah dipukul? Eko, kakak saya, Hadi, Jaya, saya, Saka. Ya semua lah Pak. Memang pulang-pulang aja sampai 1 bulan saya baru beres muka Pak. Jalan aja nggak bisa. Lapor wajib juga saya masih kaprot Pak, balak-balik. Saya 1 bulan lapor wajib, ditetap Senin Kamis itu saya ke situ masih kepret balak-balik Pak. Sama siapa? Sama Kanit yang di situ Pak. Masih ingat namanya? Kalau Kanit nggak inget. Saya Senin Kamis itu ya lapor wajib, ditambuk balak-balik. Padahal itu baru sembuh. Tapi ya saya yang ngerasa kayak gitu ya udah sok dipukul. Dong saya nggak ngerasa nggak apa-apa ya Pak. Bilangnya udah sehat Pak. Ya langsung tabok balak-balik Senin Kamis. Kamu pernah melihat Saka Tatal waktu dipukul? Iya, Di berapa kali Saka Tatal mengalami penyiksaan? banyak sama banyak. Apa yang disampaikan? Dampak dari pemukulan itu harus mengakui atau apa? Harus mengakui Pak. Padahal itu nggak tahu. Eka Sandi dipukul juga? Dipukul. Kan sampai remek Pak, sampai jalan aja nggak bisa aja Pak. Sampai mau masuk ke penjara aja kan sampai pada mesot Pak itu tuh. Udah darah semua Pak, udah nggak pada gimana ya, pada nggak kuat lah. Kayak udah binatang bisa tuh, saya tuh udah nyampe sana tuh Pak. Udah mau nyampe penjara aja saya udah dipukulin sama gembok. Baru mau masuk itu. Habis pukulin gembok saya diminum air kencing. 1 gelas gede, semuanya harus minum. Habis minum air kencing itu ada polisi yang bawa sendal heger. Semua ditabokin. Ya akhirnya sampai remek Pak. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau? Ada, masih mending ditembak mati semua aja daripada kamu pada hidup. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. Siapa yang paling jahat? Ya itu namanya, ada namanya kenal saya, orang 2 itu Pak. Namanya Aris Papua sama Gugun.
harus Papua sama Gugun, itu paling kejam, itu yang ngebasem saya, itu yang nyetrum saya Pak, itu orangnya. Rudiana, Akhirnya saya tuh masuk bandara itu sampai kayak di neraka Pak, saya udah ngerasain ya di neraka satu, bener-bener sampai nggak bisa pulang tuh, bener-bener sama Bang Jaka itu jam 4:30, saya mau pulang aja keluar dari kali udah ngesot Pak, sampai saya jalan ke atas gua itu ada yang nanya maling apa itu, orang pada ngomong itu maling, malah saya bukan maling, itu masih kecil Pak, bukan maling bukan apa, tapi saya disuruh maling. Akhirnya 1 bulan saya baru bisa jalan, bisa makan Pak, semuanya Pak, mengalami semua. Apalagi yang di dalam, saya nggak ada fotonya, yang di dalam ada fotonya, dibilangnya hoax, saya yang ngerasain sendiri, sakit Pak. Dulu saya emang ya Pak, bukan orang punya, jadi ya udah tahu, bilang apa, ya nurut. Ya trauma ada Pak, tapi ya agak berani sekarang Bapak. siapa orang yang menolong kamu waktu itu? Gak tahu, itu polisinya baik, pakai bajunya, pakai baju bukan pakai dinas, pakai baju biasa. Akhirnya itu sore itu saya tuh dikeluarin, tapi dikeluarin itu saya masuk lagi ke Kanit, dimasukin Kanit lagi. Yang lain borgol pada 2, saya 4. Lagi 2 borgol tuh Pak. Namanya kan sama si Uci Tato. Uci Tato kan Rivaldi, sayanya Renaldi. Saya yang paling berat di sana Pak, pelaku pertama. Dibikin kayak gitu. Siapa yang membuat pukulan itu terhenti? Harus Papua sama Gugun Pak. Saya merasa saya sakit itu dipukul sama orang 2 itu Pak. Apa yang dipikiran kamu waktu dipukul itu? Masih menikmati daripada saya dipukul Pak. Sampai saya pulang aja ditembak 3 kali. Saya suruh lari, saya nggak lari Pak. Saya di depan situ nggak lari. Sampai pulang menjut Pak. Gebok aja sama itu. Saya ngerasa apa ya Allah, nggak ada keadilan. Ayah ibu kamu tahu nggak kejadian itu? Tahu Pak. Mang Jaka tahu, kakak saya tahu, bapak saya juga di situ nggak bisa apa-apa, lihat saya bodak banget. Kamu lihat kakak kamu juga disiksa? Disiksa Pak, semua disiksa. Nambah rambut juga dibakar Pak. Apa upaya kamu untuk membantu mereka lepas dari masalah itu? Ya, Lima maunya yang semua tuh pulang Pak. Itu orang nggak tahu-tahu, orang masa ya buat tumbal, orang baik itu semuanya Pak. Bukan orang yang kata orang mah pembunuh lah apalah, tapi saya tahu itu orang baik semua Pak. Kamu percaya kata Saka bahwa dia disiksa, dikasih minum air kencing? Ya saya juga di situ Pak. Saya di situ sama disiksa Pak. Minum air kencing? Saya minum 1 gelas, Saka 1 gelas, semuanya 1 gelas Pak. Semuanya 1 gelas. Kau masih ingat siapa orang yang melakukan itu? Ya kalau dibawa ke situ saya ingat, tapi kalau sini mah nggak ingat namanya di tempat. Tapi saya semuanya masih hafal Pak, kepalanya, mukanya. Masih ingat saya Pak. Ada yang ngecam kamu akan dibunuh? Ada, pas lagi sidang bulan tahun berapa itu saya dipanggil sini sekali Pak. Dia dari luar dia bilang ngomong, kalau kamu ngomong yang nggak jelas-jelas saya tembak mati. Tapi saya mending saya tembak mati, saya ngomong sejujurnya di sini Pak. Tapi akhirnya si polisi itu nggak ada di luar. Kamu yakin kakak kamu nggak bersalah? Yakin Pak. Kamu yakin Saka Tata nggak bersalah? Yakin Pak. Kamu sehat sekarang? Sehat Pak. Kamu bekerja? Kerja Pak. Kerja di mana? Di bengkel. Punya keluarga? Punya Pak. Punya anak? Punya 1 di bawah. Masih sering ketemu kakaknya di Pas lagi penjara? saya ke Sambi masih ketemu, tapi sekarang di Bandung enggak. Kamu senang kami berjuang buat Seneng saudara? Pak. Seneng. Kita berdoa ya, semoga ada keadilan di Ya. mahkamah. Baik Pak. Demikian, makasih majelis.